Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 11 dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. An Abi Muhammadin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, sibti Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, cucu dan kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Rawihanati radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, hafidtu mir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, aku telah menghafal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da' ma yaribuka, tinggalkan apa-apa yang engkau ragukan, ila ma la yaribuka, menuju pada apa-apa yang engkau tidak ragu. Makna umum dalam hadis ini yang pertama adalah bagi seorang muslim, maka hendaklah berdasarkan keyakinan, berjalan di atas keyakinan, kemudian menerima dan juga menolak dengan keyakinan pula. Karena keyakinan ini dasarnya adalah ilmu, sedangkan keraguan asalnya adalah persangkaan. Dan yang namanya persangkaan itu tidak membawa sedikit pun kepada kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna dhanna la yugni minal haqqi syai'an. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Makna yang kedua, hadis ini memuat salah satu dasar dalam kaidah yang ada dalam Islam, khususnya dalam dunia fikih. Kaidah tersebut berbunyi, al-yakin la yuzalu bisak. Keyakinan tidak bisa dikalahkan oleh keraguan. Kaidah ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwa jika salah seorang kalian mendapatkan sesuatu di perutnya dan merasa terganggu, gelisah karenanya, apakah ada sesuatu yang keluar darinya atau tidak, maksudnya, maaf kentut, maka jangan keluar dahulu dari masjid sampai mendapatkan keyakinan. Yang pertama, keyakinan ketika dia mendengar suara, atau yang kedua, ada angin yang keluar. Kemudian hadis yang ke-11 ini memiliki makna yang ketiga, yaitu larangan menjatuhkan diri kita ke dalam perkara-perkara yang samar atau yang syubhat. Paling tidak kita harus sangat berhati-hati apabila masuk ke dalam perkara yang masih samar. Karena Rasulullah SAW bersabda, la yablugul abdu ayyakuna minal muttaqina hatta yada'a mala ba'sa bihi hadaron lima bihil ba'su. Seorang hamba tidaklah sampai derajat takwa sampai dia meninggalkan sesuatu yang boleh karena kehati-hatian terhadapnya menjadi sesuatu yang terlarang. Yang boleh dilakukan karena hati-hati tidak dilakukan itu dikatakan sebagai seorang yang memiliki derajat takwa. Hadis ini, hadis yang nomor 11, merupakan penjelas dari hadis yang ke-6. Sebagaimana para ulama menyebutkan, dalam hadis tersebut dijelaskan bahwasanya di antara perkara yang halal dan haram itu disebut sebagai perkara yang syubhat. Maka barang siapa yang meninggalkan syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya. Adapun yang terjatuh dalam perkara syubhat, maka dia telah terjatuh dalam perkara yang haram. Perawi hadis ini adalah Hasan. Beliau itu adalah anak dari Ali bin Abi Thalib.
Artinya beliau ini adalah cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa Hasan itu memiliki kemuliaan lebih dibandingkan dengan Husain. Di antaranya yang pertama adalah Hasan ini mendamaikan dua kelompok muslim. Jadi ketika itu Hasan rela menyerahkan kepemimpinan sepertinggal Ali bin Abi Thalib kepada Muawiyah bin Abi Sufyan agar tidak terjadi perpecahan. Dan memang benar, setelah Muawiyah mendapatkan kepemimpinan, umat Islam kembali bersatu. Dan ini juga sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW itu bersabda, Inna ibni hada sayyidun wal'allallah ang yusliha bihi baina fi'ataini adimaini minal muslimin. Sesungguhnya anakku ini adalah seorang pemimpin. Ini lagi berbicara tentang Hasan. Melaluinya Allah akan mendamaikan antara dua kelompok besar dari kaum muslimin. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa Hasan itu akan mendamaikan dua pemimpin, dua kelompok sama-sama muslim. Itu kelebihan atau alasan kenapa Hasan lebih mulia dari Husain. Yang kedua yaitu diberikan sebutan khusus, yaitu Sayyid, pemimpin atau tuan artinya, oleh Rasulullah. Sebagaimana hadis yang tadi, bahwa hada sayyidun, cucuku ini, Hasan ini adalah seorang sayyid, seorang pemimpin, seorang tuan. Penyebutan ini menunjukkan kelebihan dari Hasan. Yang ketiga adalah yang paling mirip dengan Nabi SAW. Ini disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, lam yakun ahadun asbaha bin Nabi SAW minal Hasan bin Ali. Tidak seorang pun yang mirip dengan Nabi SAW dibandingkan Hasan bin Ali. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kemudian yang keempat, Hasan itu didoakan oleh Rasulullah SAW agar dicintai Allah. Karena beliau menyebutkan juga bahwa beliau sangat mencintai Hasan. Rasulullah SAW bersabda, Ra'aitu Nabi SAW wal Hasan wa Ali ala akibtihi yaqul Allahumma inni uhibbu fa ahibbahu. Bahwa Al-Bara bin Azib itu pernah melihat Nabi SAW di atasnya ada Hasan yang sedang main di pundaknya. Kemudian Rasul SAW bersabda atau berdoa, Ya Allah, Allahumma inni uhibbu fa ahibbahu. Ya Allah, aku mencintainya, maka cintailah dia. Maka cukuplah 4 kelebihan ini menjadikan Hasan lebih utama daripada Husain. Maka merupakan kesalahan yang dilakukan oleh para Syiah yang sangat mengagungkan Husain dibandingkan dengan Hasan. Dalam hadis ini kita diperintahkan untuk meninggalkan yang ragu. Dan ini berlaku dalam banyak hal. Misalkan dalam hal ibadah. Contohnya dalam sholat. Ketika berada di dalam sholat, maka kita akan dibisiki apakah kita itu batal atau belum. Misalkan dia itu apakah yakin dia itu udah wudu atau belum. Mungkin karena sudah otomatis. Maka dalam hal ini, sebagaimana yang tadi disebutkan, yang harus kita lakukan adalah yakini bahwa kita tidak kentut. Kecuali ketika kita mendengarkan suara atau ada baunya. Nah, dari situ kita harus yakini. Kemudian dalam muamalah,
kita meninggalkan yang kita ragukan. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Muhammad bin Sirin, bahwa dikisahkan yang namanya Muhammad bin Sirin itu pernah meninggalkan keuntungan 40.000 dirham pada perkara yang menurut orang-orang itu halal. Itu menunjukkan saking takutnya untuk masuk ke dalam keraguan-raguan. Kemudian contoh lain dalam pernikahan, misalkan ketika menikah ada saksi 2 orang, tapi dia ragu apakah saksi yang saya jadikan saksi itu adil atau tidak. Maka yakinilah kalau itu adil dan pernikahannya sah. Kemudian diantaranya meninggalkan yang ragu juga penting dalam meninggalkan perselisihan para ulama, yaitu dengan memilih pendapat yang paling berat. Ketika kita dipermasalahkan, di mana ada 2 ulama yang berbeda dengan ekstrim, seperti ada ulama yang mengatakan halal dan ada yang mengatakan haram, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita pelajari semaksimal yang kita bisa lakukan. Kemudian kita yakini, apabila kita yakininya halal, maka ambillah. Tapi apabila kita menemukan hukum halal dan haram, ulama ada yang menyebutkannya, tapi kita tidak mendapati keyakinan. Kita nggak yakin halal, kita juga nggak yakin haram. Maka dalam kondisi ini, yang harus kita lakukan adalah mengambil yang haram, karena kita tidak memiliki keyakinan dalam hal tersebut. Dalam hadis ini disebutkan fa'inal khaira tuma'niyatu wasarrabiyah. Sesungguhnya kebaikan itu adalah ketentraman dan keburukan adalah keraguan. Nah, ini penjelasannya lebih lanjut, bahwa kebaikan itu menenteramkan hati, sedang keburukan membuat hati serba ragu dan tidak tentram. Ini isyarat kepada kita bahwa kita bisa bertanya kepada hati apabila terjadi sesuatu yang tidak jelas. Riwayat lain, Nabi SAW bersabda, "Fa'inna sidqa tuma'niyatu wa innal kadhiba ribah." Sesungguhnya kebenaran adalah ketentraman dan dusta adalah keraguan-raguan. Maka ketika orang-orang yang lurus fitrahnya dan waras akalnya pada zaman Nabi SAW mendengar ucapan beliau dan apa yang beliau dakwahkan, mereka tahu bahwa beliau benar dan membawa kebenaran. Sebaliknya ketika mereka mendengar perkataan Musailimah al-Kadzdzab misalkan, mereka tahu bahwa ia pendusta dan membawa kebatilan. Oleh karena itu, penting untuk menjauhi hal-hal yang meragukan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.